Dengar suaraku? Halo? Ya. Halo Mbak Gana. Dari double. Dengar ya? Dengar suaraku ya? Agak menggaung ya. Dandan kebaya karo topi isaura. Tapi cantiknya sudah nemplek. Ini artisnya udah. Halo Mbak Gana. Ini nanti saya spotlight ke Mbak Gana ya setelah Yang bisa. ada Mbak Siti buka ya. Ya, Mbak Siti kan MC ya. Apa bisa kita buka sekarang atau nunggu sebentar? Gimana Mbak Gana? Dengan phone atau ini lagi laptopnya lagi di ini. Oh iya, udah nunggu. Tuh, kamu kok putus-putus apa punyaku yang lambat ya Mbak ya? Aku yang putus-putus. Putus-putus ya. Suaranya. Mungkin ininya agak volumenya agak diturunkan, dikecilkan gitu ya. Sudah? Oh gitu. Gimana? Oh gitu. Ya udah, ya udah. Ya udah. Ya udah dimatikan toh. Nanti kalau mau tanya gini aja. Tunjuk jari kita toh. Terus silahkan nanti tanya pakai mikrofon atau J. Oh gitu, J, J, J. Kalau suaraku bagaimana? Putus-putus nggak? Enggak putus-putus, cuman gambarmu tuh kok tadi putus ya. Ini rencananya aku pakai barengan dengan GKR Bendoro untuk laptopnya. Jadi biar enggak gaung, terus teman-teman yang di sini itu enggak ikut Zoom-nya secara online, tapi cuma secara offline supaya enggak feedback. Ini tadi banyak yang feedback karena kalau pakai earphone, pakai ini enggak feedback ya. Tadi punya aku nggak feedback, cuma teman-teman mungkin nggak pakai kan, jadinya balik. Nah ini kita pakai ini laptop aja, teman-teman yang di sini yang 15 orang itu mereka mendengarkan live, jadi nggak ikut di sini ya. Tapi nanti mungkin ada yang mau ikut dari Kompasianer yang dari luar Jawa, itu nanti mungkin bisa dimohon diklik ya Mbak ya. Oke. Itu aja kali ya. Atau ikut tapi dimatiin volumenya semua gitu. Bisa? Harusnya bisa. Enggak, maksudnya dimatiin suaranya biar enggak masuk suaranya ini. Di slash-nya paling bawah kiri itu loh. Oh gitu. Ya udah dimatiin. Nah, ini masih ada 16 orang tuh, berarti harus keluar dong. Belum keluar ya? Ya enggak apa-apa kan di dalam. Atau ini dari Oh, ini dari luar Jawa kok. Ini dari luar Jawa kok. Dari Jakarta, luar Jawa. Iya. Bentar. Ya wes, ya wes. Ya udah dimatiin toh. Ini kok kamu hilang toh, Mbak? Loh, berarti aku. Ini. Apa yang hilang? Aku gambarnya. Berarti saya barengan dengan panjenengan atau saya pakai HP? Oh ini. Oh, bentar. Oh, kok ini sih? Nomornya ini. Sembilan 654. Ini.
Oke. 914, oh iya. 914-654. Nggih. Itu punya saya tak pateni dulu. Apa tuh? Mbak Siti sudah mendengar suara kita di sini? Sudah. Oh, sudah ya. Nah, sekarang. Saya pencet. Silahkan Mbak Siti, kita sudah siap di dalam Benawan dengan GKR Bendoro dan teman-teman peserta dari Wahanoroto, maaf. Kemudian teman-teman yang lain sudah bergabung dari seluruh Indonesia. Silahkan dimulai Mbak Siti sebagai MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Indonesia. Ya, selamat siang Indonesia, selamat pagi Jerman. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Yang tercinta Mbak Gana Stegman, Ketua Koteka Talk 2023, Koteka Traveler yang bergabung dalam komunitas Traveler Kompasiana sebagai peserta Koteka Trip dan Koteka Talk ini. Hari ini tanggal 23 apa Mbak Gana, jadi bingung ngomong bahasa. 23 Agustus 2003. Terima kasih atas kehadirannya, semangat dan perhatiannya. Saya nama Siti Asia, bertindak sebagai MC di acara ini, mempersilahkan Mbak Gana Stegman untuk memandu acara ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Mbak Gana. Tes 1 2 3 belum ya? Tes 1 2 3. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Gana Stegman. Terima kasih sekali atas kehadirannya teman-teman di sini, terutama kepada GKR Bendoro yang memberikan kesempatan dan energinya untuk kita hari ini ya. Mumpung saya pulang kalau dari Jerman mungkin harus online, sekarang kita bisa offline. Ini kesempatan yang luar biasa karena kita sudah ke 139 Zoom mengadakan untuk mempromosikan pariwisata Indonesia dan juga memperkenalkan wisata luar negeri supaya kita juga punya fantasi tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri untuk jalan-jalan. Nah, hari ini spesial kita kerjasama dengan komunitas Yogyakarta yang merupakan blogger di kompasiana.com. Jadi nggak cuma suka makan dan jalan-jalan, tapi juga suka menulis. Jadi setelah kita di sini kita akan mengeluarkan artikel dan promosi di Instagram, Reel dan Feed, supaya promosi wisata di Yogyakarta semakin kita dukung dan semakin dikenal di seluruh dunia, karena Kompasianor itu adalah blogger yang ada di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia, karena biasanya diaspora itu kan juga ikut menulis juga di Kompasianor.com seperti saya, atau yang dari Amerika, Jepang, dan lain sebagainya. Baik. Untuk hari ini kita sudah mempersiapkan Koteka Talk ke-139 dengan GKR Bendoro selaku penghakim dari Keraton Yogyakarta. Dan kita tadi sudah sedikit mencicipi keindahan museum, keindahan keraton. Saya itu masih ingat, saya dulu waktu masih kecil SD itu suka ikut Bapak Ibu ya. Dan
untuk sowan sultan atau untuk keliling keraton dengan abdi dalam dan lain sebagainya. Baik, kita akan punya waktu sekitar setengah jam saja karena sampai pukul 12 kalau nggak salah ya. Kita mulai atau telat atau mungkin bisa mundur nanti ya. Bisa mundur ya untuk makannya. Ya, baik. Langsung saja untuk pertanyaan pertama saya adalah, karena sekarang ini kan barusan kita mendengarkan berita tentang Miss Universe yang heboh ya di Indonesia ya. Kalau saya mungkin nggak bakalan jadi Miss Universe karena pendek, semampai, semeter nggak sampai gitu ya. Tapi berbeda dengan GKR Bendoro yang ternyata pernah mengikuti kontes dari Miss Universe di tanah air waktu itu tahun 2009 kalau nggak salah, dan masuk 10 besar mewakili daerah istimewa Yogyakarta. Luar biasa sekali, saya bangga banget karena masuk ke sini pasti nggak mudah ya. Saya aja belum daftar sudah ditolak ya, belum daftar ya. Oke, baik. Dan pertanyaan saya adalah waktu itu tentu saja ada persiapan dari panjenengan bagaimana untuk mempromosikan kekayaan budaya dan kuliner dari keraton, karena tentu saja mewakili keraton juga selain mewakili dari daerah istimewa Yogyakarta. Mungkin bisa diceritakan sedikit saja, Om? Ya, mungkin sedikit koreksi ya, jadi bukan Miss Universe. Bukan Miss Universe ya? Enggak, bukan. Jadi Miss Indonesia. Miss Indonesia. Kalau Miss Universe itu turunannya dari Putri Indonesia tadinya ya, sekarang tapi sudah putus kontrak. Sehingga kalau Miss Indonesia itu ke Miss World. Cuman pada waktu itu saya masih muda. Sekarang juga masih muda. Sebenarnya nggak kepikiran mau ke sana dan tidak itu nggak ngerti itu di selo waktu aja. Persiapan sendiri sih tidak terlalu banyak karena memang saya tidak iseng-iseng berhadiah lah, tidak berpikir bahwa akan sampai ke sana dan sebagainya. Jadi saya mengenalkan tarian Jogja tentunya, dan memang belum sempat banyak yang kita perkenalkan. Tapi alhamdulillah 10 besar. Luar biasa. Tapi waktu itu belum ada ukuran-ukuran itu ya, belum ada ya. Belum sampai ke sana. Belum sampai ke situ. Oke, masih ya ada ini ya perkembangan. Baik, kemudian yang kedua adalah ini kan bisa dijelaskan tentang awal mula spa dari Nur Kadatian di Amber Hotel yang perawatan ala Putra Puji Keraton. Ya. Kenapa seperti itu? Ada ide seperti itu? Jadi berawal dari kami semua sudah menikah, dan memang kami setiap pernikahan itu ada namanya perawatan tubuh ya sebelum pernikahan, dan kami ingin menyajikan sesuatu yang sebenarnya lebih kekinian gitu. Jadi kalau perawatan di keraton itu memang untuk pernikahan terutama itu cukup panjang, beberapa hari gitu ya prosesnya, dan kami coba simplify dan kami hadirkan kepada masyarakat, sehingga ini salah satu bentuk juga, terutama peminatnya itu malah kebanyakan dari mancanegara. Oh. Karena kalau orang Indonesia mungkin cari tempat pijat gitu mungkin lebih ke tempat pijat daripada ke spa gitu ya mereka ya. Pijat gitu kan istilahnya 200.000 itu udah 3 jam gitu mungkin ya. Tapi kan Nur Kadatian Spa ini lebih kami memaketkan dengan jamunya, dengan cara bagaimana memijatnya, tekniknya, dan lain sebagainya. Jadi yang cukup unik adalah teknik pijat di Nur Kadatian Spa ini biasanya kekuatan dari terapis itu hanya upper body, jadi berdiri. Ya. Tetapi kalau di Nur Kadatian tidak, jadi semuanya itu bergerak. Jadi kakinya mendorong, jadi mendorong badan atas, jadi pijatannya terasa seperti berbeda. Ini sebenarnya diambil dari teknik pijat ini diambil memang dari beberapa gerakan tari misalnya. Sehingga kekuatan itu tidak hanya dari upper body, tapi juga lower body bekerja. Sehingga kami dalam
terapisnya pun juga tidak sembarangan. Kalau yang di CV-nya fotonya aja udah gede itu kami sudah tolak, gitu ya. Sudah kami tolak dari awal. Tetapi juga dari misalnya 10 kandidat terapis ini pun kami juga seleksi lagi karena tidak banyak mereka yang menggunakan kekuatan lower body sehingga mereka gampang capek dalam saat memijat customer pada waktu durasi 1 hari. Kalau memang tidak terbiasa. Nah, sehingga kami memang mencari terapis yang memang kekuatan upper body dan lower body-nya itu imbang. Jadi kriterianya cukup banyak dalam pemilihan terapis. Oke, begitu. Tapi sebenarnya itu namanya artinya apa sih? Nur itu adalah cahaya. Kadarnya itu adalah keraton. Jadi sebenarnya kami berlima Putra Dalem ini pada waktu kecil nama kami sebelum menggunakan gelar itu kami semuanya dipanggil Nur. Gitu. Jadi nama kecil saya Nur Astuti Wijayani. Sehingga kami coba pakai Nur gitu ya, karena lokasinya pun di area Ambarukmo yang itu adalah pesanggrahan dari Nusa Dalem ke-7. Sehingga kami mengatakan Nur Kadatian Spa. Baik, terima kasih. Nah, kita kembali lagi ke pengalaman panjenengan sebagai duta Teh Sari Melampi. Wow, siapa yang suka teh pasti ingat ya. Tapi apa sih opini panjenengan bahwa teh kita kan sebenarnya lezat sedap ya. Kalau panjenengan sudah pernah keluar negeri ya. Tapi bagaimana sih supaya teh kita itu dikenal sebagai teh Inggris gitu ya, teh hijaunya Cina. Tapi kalau saya di Jerman tuh jarang gitu ya. Mungkin orang-orang diasporanya aja, tapi orang aslinya enggak, maksudnya orang lokal Jermannya gitu. Mungkin ada opini dari panjenengan tentang teh kita ini karena panjenengan juga pernah keluar di luar negeri gitu. Sebenarnya di Jogja sendiri pun ada perkebunan teh. Jadi di dekat area Linggo di Kulon Progo. Linggo ini area teh, Sari ke atas, itu cukup dingin. Di sana ada perkebunan teh. Di sana juga ada desa wisata. Kalau mau berkunjung ke desa wisata Mongosari itu baru 3 hari yang lalu mereka mendapatkan predikat juara 1 provinsi untuk desa wisatanya. Jadi silakan berkunjung. Di sana memang perbatasan dengan Jawa Tengah dan perkebunan tehnya cukup bagus sebenarnya. Hanya saja beberapa, ya mungkin enggak cuma beberapa tahun ya, tapi mungkin sekitar 15 tahunan ini terdapat pergejolakan karena harga teh itu tidak naik-naik, sedangkan harga kopi naik terus. Sehingga banyak akhirnya perkebunan teh ini yang beralih. Tadinya berawal dari cengkeh, beralih ke teh, lalu sekarang beralih ke kopi. Sehingga banyak sekali area sekarang yang menjadi area kebun kopi. Tetapi ada 4 brand teh asli Kulon Progo. Dan saya kalau kopi-kopi kayak yang harganya 300-an itu kurang mantep. Mau yang di mall yang harganya 1,5 juta untuk berdua itu, gitu ya. Kita nggak nyebut brand ya, kita nggak nyebut brand. Tapi itu rasanya kurang mendalam. Bagi saya itu terlalu hambar, terlalu bening, gitu ya. Ini terlalu bening. Kalau teh kita itu kan memang khas gitu kan, panas, lebih kental, gitu ya. Iya, Mas Kitel. Jadi kami pun sendiri di keraton pun juga ada namanya patehan. Patehan itu adalah departemen khusus yang menangani teh. Gitu. Jadi dari pembuatan tehnya ini pun memang sebenarnya ciri khasnya sendiri. Jadi teh itu di rebusnya gitu ya, itu benar-benar sampai dia dekok tuh coklat gelap gitu ya. Jadi memang ditunggu dingin, habis itu dipanaskan lagi. Jadi tehnya tuh kental gelap gitu warnanya. Kalau teh-teh yang harganya mahal itu kan tehnya bening-bening banget gitu ya. Betul. Itu rasanya air putih gitu ya. Udah nggak masuk. Jadi kalau saya ke luar negeri pun pesen, saya tidak pernah pesen
English breakfast itu grade itu nggak masuk, saya kurang rendah gitu ya. Jadi malah saya sebenarnya jarang minum teh di luar negeri, kalau enggak bawa teh sendiri. Oh, dari rumah ya, dari Indonesia. Betul. Ya. Oh, Dan samu. iya, karena kita kan dari kecil ya, dan saya dari kecil memang minum tehnya itu yang seitu. Jadi yang masih bukan celup gitu ya, jadi masih dekoan gitu, dan itu memang dari 3 brand gitu ya, dicampur jadi satu. Biasanya itu ada teh lokal sendiri yang menjadi campurannya. Nah, kalau di keraton sendiri, zaman dulunya kita teh tersebut itu dikeringkan bersama dengan melati. Jadi kering untuk diseduh, sehingga aromanya itu benar-benar mati. Jadi kecuali seperti brand-brand sekarang mungkin karena melati makin mahal gitu ya. Jadi cuma aromanya saja, tapi melatinya kan kita tidak pernah melihat. Kalau di sini memang lebih banyak melatinya, jadi wanginya itu harum. Padahal Inggris kan nggak punya kebun teh, yang kebun teh kan sini ya. Dulu ngambilnya dari Singapura, dari India. Tapi mereka lebih terkenal. Ya ini harus ada usaha dari kita Indonesia untuk memperkenalkan teh-teh itu. Tapi sebenarnya cukup menarik karena sekarang banyak artisanti juga yang hadir. Artisanti ini juga hadir. Dan ini mereka akhirnya juga meramu teh dengan bunga-bunga yang ada di Indonesia, dengan buah-buahan yang ada di Indonesia. Dan ini mulai muncul. Walaupun tidak sekencang dan secepat kopi ya, tetapi ini artisanti ini mulai muncul. Baik, terima kasih. Kita ke soal berita bahwa pihak Belanda pemerintahannya mengembalikan benda-benda pusaka yang dulu pernah diambil ya pada waktu masa penjajahan, sekarang dikembalikan ke Indonesia. Dan bagaimana pandangan panjenengan dari pihak keraton dengan hal tersebut? Tentunya kami semangat ya. Jadi beberapa negara ini kan sudah bersepakat untuk menandatangani kesepakatan bahwa barang jajahan itu dikembalikan. Karena mereka sudah mulai mengakui bahwa penjajahan itu ada 2 dampak, gitu ya, ada 2 dampak. Dan kalau Belanda ini memang agak sedikit membingungkan, karena ada hal-hal juga yang kita berikan kepada mereka, bukan barang jajahan. Betul. Jadi seperti pada saat ulang tahun Wilhelmina atau pernikahannya Wilhelmina dan lain sebagainya, ini sebenarnya dari Keraton Jogja memberikan gift gitu, kado gitu ya. Nah, sehingga ini bukan barang-barang yang dikembalikan oleh pemerintah Belanda, karena ini adalah gift begitu. Dan kalau dilihat tidak banyak barang yang dijajah dari Jawa sebenarnya, kebanyakan dari luar Jawa. Karena kalau di Jawa pada waktu itu Belanda sudah kuat dan keraton juga kuat, sehingga terjadi pertukaran, jadi seperti gift exchange dan lain sebagainya. Hanya pemerintah Inggris yang tidak menandatangani kesepakatan pengembalian barang jajahan. Dan sebenarnya yang banyak menjarah keraton Yogyakarta adalah pada saat itu Raffles. Jadi bukan pemerintah Belanda. Kemarin pemerintah Belanda mengembalikan keris Diponegoro karena memang pada waktu itu ditangkap dan diwujudi persenjataannya oleh Belanda pada waktu itu, Belanda. Sehingga itu yang akhirnya dikembalikan. Kita sangat-sangat welcome ya, tapi jangan akhirnya satu sisi dari pemerintah Belanda mengurangi museumnya di sana, pindah ke sini, tapi jangan sampai yang bagus-bagus disimpan, yang jelek-jelek dipulangkan, gitu ya. Dan yang pasti bagaimana pemerintah Indonesia sendiri sudah siap untuk menerima dan merawat. Karena konsekuensi kembalikannya barang-barang tersebut adalah perawatan dan juga keamanannya.
Nah ini kemarin yang terakhir diberikan banyak dari Kerajaan Lombok ya, Kerajaan Lombok kalau salah yang diberikan. Nah ini bagaimana pemerintah juga akhirnya membawa ini tidak di Jakarta mulu, tapi diberikan ke Lombok, lalu memang diberikan museum yang dengan standar dan keamanan yang sesuai dengan standar untuk menyambut barang-barang kembali. Jadi harapannya saya sih barang-barang ini jangan dipusatkan di Jakarta terus, mulu di Jakarta gitu ya. Ayo kita kembalikan ke daerah provinsi masing-masing untuk dikembangkan. Berikanlah kepercayaan kepada provinsi. Oke, terima kasih. Baik, kemudian kembali lagi ke masalah ke data pribadi panjenengan. Bahwa panjenengan pernah memilih kuliah di Swiss, seperti itu di Hospitality Management Institute. Bagaimana pengalaman di sana? Ilmu apa yang sudah diambil dari sana, kemudian diterapkan di sini, atau ada opini ke depan yang mungkin akan sudah direncanakan panjenengan? Jadi tadinya saya tidak menginginkan untuk mengambil hospitality management sebenarnya. Jadi pada waktu itu saya masih bingung, pada waktu SMA saya bingung mau mengambil kuliah apa dan lain sebagainya. Karena saya sering dibilang saya ini yang paling cerewet di keluarga. Paling bungsu ya? Iya, paling bungsu, paling cerewet. Jadi kalau disuruh ngambil jurusan kimia, nggak mungkin, gitu ya. Ambil chemistry saya nggak mungkin. Ilmu saya nggak nyampe, gitu. Sehingga diberikan beberapa opsi sebenarnya oleh masuk dalam untuk mengambil sesuatu yang memang bisa mengasah kemampuan saya dari segi kecerewatan saya. Pada waktu itu akhirnya dari beberapa opsi jatuh pada hubungan internasional, PR atau hospitality. Lalu di tahun yang sama itu memang dari masa dalam ada keinginan untuk membuka kembali dan merestorasi Hotel Ambergris, Royal Ambergris. Sehingga saudara mengatakan bahwa saya membutuhkan seseorang yang bisa menjalankan hotel ini. Terus saya bilang ya, nggak mungkin kan saya lulus kuliah langsung masuk ke jadi pemimpin hotel kan, jadi GM kan nggak mungkin ya. Jadi saya akhirnya ambil, dan waktu itu ada pilihan antara di Singapura sendiri. Pada waktu itu saya sudah SMA di Singapura, jadi saya dari kelas 3 SMP sudah di Singapura sendiri. Di Singapura, kuliahnya di Singapura, di Australia atau di Swiss. Terus saya yang memilihkan di Swiss sebenarnya bukan saya. Saya maunya deket-deket aja gitu ya, biar cepat pulang gitu ya. Tetapi saudara dan ibu mengatakan kalau Singapura terlalu dekat, Australia juga masih terlalu dekat, Swiss aja yang jauh katanya. Yang jauh. Jadi kenapa dipilihkan yang jauh? Memang ternyata dengan kami ini semua belajar di luar negeri, kami dipacu untuk mandiri. Dan sistem kuliah di Swiss itu cukup menarik. Ya. Jadi kita intens sekali. Jadi dari jam 8 pagi kita sudah, dari jam 7 malam kita makan bersama, jam 8 sudah mulai kelas, sampai sore kita makan malam jam 6 di kampus. Itu selama 6 bulan. Kemudian 6 bulan berikutnya kami magang. Dan itu full time bekerja dan digaji. Digajinya setengah dari UMR di sana. Ya. Lalu kami semester berikutnya, semester 3, kami juga dari pagi sampai malam, lalu 6 bulan kerja, pagi sampai malam lagi, jadi setiap 6 bulan kami itu bekerja. Dan ini kemampuan atau keunikan dari kampus-kampus di Swiss. Tidak ada yang di Singapura maupun Australia memiliki kekuatan ini. Karena mereka langsung praktek. Jadi 6 bulan kita belajar tentang F&B dan lain sebagainya, kita langsung praktek. Kita dikirim ke restoran.
6 bulan kemudian kita belajar housekeeping, kita langsung dilempar ke hotel. Jadi ini praktek yang akhirnya membuka wawasan dalam untuk sampai ke bawah, gitu ya. Kita benar-benar praktek. Kalau di Indonesia kan kampus, kuliah, nanti magangnya di akhir gitu kan. Kalau ini enggak, jadi setiap 6 bulan kami. Dan itu cukup intens, sehingga ini yang akhirnya kita pilih untuk bisnis. Tapi memang ini luar biasa. Luar biasa ya. Tapi bahasanya harus dengan bahasa Inggris atau bahasa Jerman? Jadi di kampusnya sendiri itu berbahasa Inggris, tetapi saya di kota Jerman, tidak di area yang Jerman. Jadi ich sprechen ein bisschen Deutsch. Cuma itu aja. Nanti bisa ngobrol ya. Tapi biasanya orang Jerman nggak mengerti orang Swiss bicara ya. Karena aksennya beda. Betul, aksen dan kata-katanya juga sedikit. Tahu kalau ini orang Jerman, ini orang Swiss. Iya. Sama kayak orang Malaysia dengan Indonesia. Gitu. Serupa ya. Tapi tidak sama. Betul. Baik, masih dengan seputar pendidikan tinggi panjenengan. Setelah di ini kan panjenengan juga di Napier Edinburgh di Universitas Swedia, jurusan warisan budaya. Skotlandia. Skotlandia ini ya. Yeah. Oh ya. Mengapa memilih jurusan tersebut? Karena kan tadinya kan manajemen ya. Betul. Kemudian warisan budaya. Jadi saya ternyata setelah perjalanan 4 tahun saya kuliah itu, terus pada saat kembali ke Indonesia, saya nggak lagi tertarik untuk ke hotel, gitu ya. Oke. Ternyata passion saya bukan di hotel. Tadinya saya malah berkeinginan untuk masuk ke pariwisatanya, tetapi jalurnya adalah transportasi. Jadi S1 saya itu skripsinya malah tentang Transjakarta. Bagaimana Transjakarta ini bisa menjadi transportasi yang mencukupi dan mumpuni untuk menjadi transportasi pariwisata. Seperti itu. Tadinya mau ke arah sana. Tapi pada saat saya pulang, lalu Mas Saudara memberikan saya mandat atau dawuh untuk menjadi wakil pengageng di Nidya Budoyo. Nidya Budoyo ini adalah salah satu dari 4 kementerian di keraton. Jadi keraton itu secara struktural kami punya 4 kementerian. Kementeriannya adalah salah satu adalah di Nidya Budoyo, di mana di bawahnya ada 4 departemen, yaitu pariwisata, kearsipan dan perpustakaan, lalu aset rumah tangga, dan juga yang satu adalah kesenian di Pemadung. Nah, dari situ saya menjadi wakil dulu pengageng, lalu saya belajar ternyata cukup mempesona gitu ya, cukup memikat hati gitu. Karena memang saya dari kecil hidup di keraton yang dekat dengan budaya, dan ya rumah saya jaraknya cuma 100 meter dari museum keraton gitu ya, sehingga dan saya juga melihat bahwa di Jogja itu pariwisatanya adalah budaya, sehingga saya memantapkan diri untuk mengambil S2 di tahun 2011, mengambil namanya Heritage and Cultural Tourism. Jadi saya S2-nya sudah mulai mengerucut lagi kepada Heritage and Culture. Jadi masih ada korelasinya dengan yang pertama, tapi memang lebih mengerucut lagi dan lebih terlihat korelasinya dengan Yogyakarta. Dan pada waktu saya di Edinburgh, saya ini belajar, bisa dibilang belajar bahasa itu di tempat-tempat yang salah. Belajar bahasa Inggris di Singapura. Jadi bahasa Inggris saya Singlish gitu ya. Oh gitu ya. Singapore English gitu. Saya belajar bahasa Jerman di Swiss, gitu ya, jadi Schweizerdeutsch. Nah, saya begitu ke Edinburgh, saya melatih kembali bahasa Inggris saya, karena logatnya Scotland itu totally different, gitu ya, berbeda banget. Dan pada waktu di Edinburgh itu, saya sempat jadi kampus di Napier Edinburgh ini adalah bagian Heritage and Cultural ini. Mereka kurikulumnya disupervisi oleh UNESCO.
Dan pada waktu di sana saya melihat bahwa peta Edinburgh itu kok dibunderin ya gitu ya. Ya nggak bunder banget, cuman agak lingkaran begitu. Terus ini kenapa? Dan ini ternyata yang di dalam lingkaran itu terproteksi oleh UNESCO. Dan di luarnya ini yang boleh dirubah. Jadi di dalam lingkaran ini, Old Town-nya itu benar-benar diproteksi oleh UNESCO untuk tidak berubah layout maupun bentuk bangunannya. Old Town-nya Edinburgh itu ada yang lebih tua lagi gitu ya, tapi area yang di dalam situ itu di era tahun 17 sekian lah, 17 sekian. Ada area Old Town-nya lagi yang lebih tua lagi yang 12th century, 13th century, tapi area itu akhirnya dibuletin. Dan ini saya laporan ke Mas Dalem, Edinburgh ini sangat mirip dengan Jogja. Mereka memproteksi area wilayah-wilayah yang dianggap memang harus dijaga, dikonservasi. Sehingga ini mulailah perjuangan Jogja menuju ke sumber filosofi yang disahkan oleh UNESCO. Dan tahun ini mungkin bulan depan kita Jogja akan defense, istilahnya kayak skripsi ya, kita defense untuk mendapatkan filosofi lain dari UNESCO. Ini perjuangan 12 tahun. Jadi bisa dilihat 12 tahun yang lalu saya lulus S2-nya. Begitu. Jadi itu ada korelasinya semua. Ya, sangat menarik. Dan teman-teman, sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang bertanya, kita potong sejenak pertanyaan dari teman-teman semuanya. Silakan. Saya mau nanya tentang almarhum yang paling challenging untuk mempertahankan budaya di kaum muda. Karena kan kaum muda itu paling kayak distraksi atau apa gitu. Nah itu bagaimana dengan bisa mendekati anak muda atau anak-anak yang paling menantang untuk bisa mengenalkan budaya ini sampai ke anak cucu agar itu tetap lestari di tengah lingkungan budaya kita. Iya. Siap. Namanya siapa tadi? Saya Ati. Ya, Mbak Ati, siap. Terima kasih pertanyaannya. Jadi sebelum pandemi sekitar 2017, kami ini sebenarnya mendapatkan dawuh dari Mas Dalem karena hasil diskusi dan bagaimana kita harus merombak museum dan penampilan keraton secara keseluruhan. Ya, karena dulu orang melihat keraton itu adalah sesuatu yang sakral dan mistis gitu ya, yang tidak bisa dijangkau. Informasi yang beredar di masyarakat itu selalunya adalah katanya itu seperti ini dan lain sebagainya. Sehingga banyak misconception itu tentang keraton. Kita mulai itu di 2014. Karena dari situ masuk dalam dawuh bahwa kita harus ada perombakan. Masuk dalam mengatakan bahwa bagaimana kita bisa menyuguhkan budaya dengan bentuk baru. Quotation yang saya selalu pakai adalah tourism is borderless, culture is timeless. Budaya Jawa itu seringnya dibilang kuno, padahal yang kuno itu bukan budayanya, tapi packagingnya. Ternyata orang Indonesia pakai hanbok ya, baju Korea itu aja senang gitu kan. Padahal itu tradisinya juga sudah ratusan tahun, gitu kan. Kenapa pakai kebaya nggak mau, istilahnya begitu. Walaupun sekarang sudah kebaya, sudah warna-warni dan lain sebagainya, tapi mereka masih nggak mau. Nah ini bagaimana mempromosikannya dan cara penampilannya itu juga harus berubah. Packagingnya ini yang kita rubah. Sehingga kami mulai hadir dari keraton, karena saya menginisiasi GKR Hayu. Ini akhirnya menciptakan platform media sosial Keraton Jogja. Mulai dari media sosial, sekarang followernya sudah 200 ribuan lebih ya, sudah banyak sekali.
Terus habis itu ada YouTube, ada Spotify, ada website yang akhirnya website ini pun juga menjadi rujukan bagi akademisi. Jadi udah bukan katanya-katanya lagi, tapi langsung masuk ke website aja untuk tahu. Dan suaminya juga menginisiasi adanya flash mob. Walaupun di 2019 ya kalau nggak salah flash mob tersebut itu penuh dengan pro dan kontra. Karena pada waktu itu ya, Bini Sepo mengatakan kenapa sih kok nari kok di jalanan gitu ya. Tapi kita mengatakan bahwa ya ini bentuk baru begitu. Kami toh juga nggak pakai full kostum gitu flash mob-nya, tapi ini menghadirkan warna baru. Dan akhirnya setelah itu banyak sekali yang masuk ke Ridho Mardowo untuk mendaftar menjadi penari, termasuk itu yang pakai baju hitam di pojokan. Jadi pada waktu itu rekrutmen besar-besaran karena untuk mengembalikan lagi Ridho Mardowo ini pada glorinya, masa glorinya, dia banyak sekali abdi dalam dan lain sebagainya. Dan ini ternyata dengan abdi dalam yang masuk ini muda-muda gitu ya sekarang, dan ini banyak sekali ide-ide kreatif. Dan kami juga dari segi museum sendiri, kami hadir dengan pameran setahun 2 kali. Pameran yang hampir selesai, besok akhir bulan ini adalah Narawandira. Ini tentang keraton, alam, dan kontinuitasnya. Jadi ini pameran temporernya. Ini masih dummy, tadi baru rapat dikasihkan. Dan ini memang penyuguhannya pun kami juga sudah menggunakan teknologi dengan juga sudah dengan gambar-gambar yang lebih jelas, dengan keterangan yang lebih jelas, cerita yang menarik untuk generasi muda. Jadi itu yang kami coba hadirkan. Jadi dan Naso Dalem pun terus menciptakan tarian baru. Walaupun ini tapi bukan terus tarian barunya itu terus kayak pop style gitu enggak, ya. Tetap tari berdoyo gitu ya, nggak pakai berdiri ya, nggak pakai. Tapi tetap Dalem Klasik gitu. Klasik, Keren. betul. Tapi tetap harus ada yang baru. Nah ini kita juga akan terus menampilkan hal-hal seperti itu. Jadi budaya itu tidak kuno, hanya packaging saja. Nah, siapa nih yang di sini yang masih bisa nari klasik, Ngacung? Yeah. Aduh, kalah sama orang Jerman. Oke, baik. Mbak Siti, maaf yang dari chat sudah ada daftar pertanyaannya, bisa dibacakan karena kami saya nggak online ya. Nggak ada pertanyaan, nggak ada ya? Atau mungkin Ada dari pertanyaan. Silahkan. Ada pertanyaan dari Pak Sutiono. Bagaimana dengan gaji abdi dalam yang masih sangat rendah? Apa akan ada penyesuaian? Monggo. Kayaknya tanya ke mereka. Kecil kok. Senang. Jadi begini, mungkin sedikit penjelasan bahwa ada beberapa level abdi dalam. Jadi abdi dalam itu ada yang caos, ada yang tepas. Bedanya apa? Caos itu bermacam-macam. Ada yang datang ke keraton itu setiap minggu sekali, bahkan ada yang 3 bulan sekali, gitu ya. Tapi ada juga yang tiap 5 hari sekali datang. Dan sekali datang itu enggak terus 8 jam gitu, enggak. Mereka datang mungkin 2 jam, ada yang 4 jam dan lain sebagainya. Tentu ini menjadi kecil karena istilahnya UMR dibagi ke berapa hari jam kerja gitu ya, sehingga pendapatannya mungkin sebulan cuma 20.000 karena memang dia sekali datang 1 bulan sekali gitu. Jadi ini yang sering menjadi misconception. Tetapi kalau di Tepas sendiri, Tepas ini adalah perkantoran. Contohnya seperti Nawang ini. Di sini mereka setiap hari dari pagi sampai malam, dan mereka digajinya ada 2. Jadi ada yang memang pemberian dari Naso Dalem langsung itu setiap bulan, ada yang melalui dana keistimewaan.
Itu adalah honor. Dan ini diterimanya tiap 4 bulan sekali. Dan ini sudah sesuai dengan UMR. Jadi karena mereka jam kerjanya terkadang lembur, terkadang slow, ya tergantung dengan kesibukan. Sebenarnya ada beberapa opsi untuk abdi dalam. Tentu ada hal-hal lain yang bisa mereka dapatkan. Ya. Ada juga misalnya abdi dalam prajurit. Mereka setiap kali ada yang mendapatkan honor tambahan, ada yang mendapatkan beras, ada yang mendapatkan macam-macam. Jadi ketentuan tiap kementerian itu tentunya berbeda-beda. Jadi tidak bisa semua abdi dalam disamakan rata, gitu ya. Istilahnya kalau ASN ada tingkatannya, ada honor dan lain sebagainya. Saya rasa itu mungkin sangat skemanya adalah abdi dalam itu mesti cilik gajinya gitu ya. Tergantung ya. Tergantung topoksi. Ya. Ini ada satu pertanyaan dari Ahmad Said Widodo. Sejak lahir hingga sekarang saya tinggal di Purwakarta. Alhamdulillah, saya masih berusaha menjaga tata cara hidup mengikuti adat dan budaya Jawa. Demikian juga hal yang lain. Saya berusaha keras untuk tidak tercerabut dari adat budaya Jawa, meskipun lingkungan sekitar saya adalah budaya Sunda. Bahkan istri saya pun orang Sunda. Jadi mungkin untuk memenuhi panjenengan kan juga menikah dengan orang Lampung. Betul. Mungkin perbedaan budaya Jawa, Lampung ini mungkin bagaimana menyesuaikan diri satu sama lain. Kemudian untuk pendidikan pada anak-anak, mungkin bisa menceritakan sedikit. Iya, karena suami saya yang saya tarik untuk tinggal di sini, jadi memang anak saya banyak terekspos dengan budaya Jawa lebih daripada budaya Lampung. Karena sebenarnya suami saya pun itu tinggal dan besar di Jakarta, sehingga akar budaya Lampungnya memang tidak sekental dengan orang Lampung yang ada di Lampung. Sehingga memang banyak porsi-porsi budaya kayak tari Jawa itu yang saya kenalkan ke anak-anak, dan memang anak-anak seringnya setiap kali keraton ada sajian tari dan lain sebagainya, mereka melihat dan lain sebagainya. Jadi terekspos banyak dengan budaya Jawa, terutama yang di keraton. Dan mereka juga sudah mulai berpartisipasi sebisa mereka dalam acara-acara yang di keraton. Oke, baik. Ada lagi dari Pak Suharyadi yang ada di Bandung. Tadi dari Purwakarta ya. Bagaimana program pelestarian seni budaya Keraton Jogja, termasuk seni kerawitan Jengkok Jogja dan seni tari bekso Gaya Jogja, seni gambiong dan lain sebagainya. Siap. Dan ini keistimewaannya kita karena kita mendapatkan dana keistimewaan dari pemerintah yang nominalnya tidak kecil, dan akhirnya ini kami bukan kami ya, tapi Pemda ya, maksudnya saya maksud kami itu adalah Pemda. Pemda akhirnya memiliki program untuk ada pembiayaan kepada sanggar tari dan juga sanggar-sanggar yang ada keseniannya, maupun itu wayang golek, wayang yang lain, dan juga karawitan dan macam-macam. Dan ini sampai ke level kelurahan. Dan kami juga punya 4 pilar desa, ya, desa mandiri budaya, yaitu desa wisata, desa budaya, desa planner, dan desa prima. Dan ini desa budaya ini saling menggandeng, namanya desa mandiri budaya. Desa budaya ini banyak sekali diberikan insentif atau agenda-agenda acara oleh dana keistimewaan. Dan dengan banyaknya akhirnya anak-anak yang pentas dan lain sebagainya, walaupun mereka hanya dikasih snack, mereka udah senang gitu ya. Honor 20.000 gitu mereka udah senang, yang penting mereka bisa pentas, bisa dandan dan lain sebagainya. Dan akhirnya ini meningkatkan ketertarikan mereka untuk
nguri-nguri kebudayaan. Jadi kemarin saya cek ke desa wisata di Sukorno, itu ada anak umur 4 tahun yang sudah mulai belajar wayang kulit, gitu ya. Dengan walaupun baru awalnya dan perang-perangan langsung dan lain sebagainya, tapi paling tidak betul, dia ini anak umur 4 tahun sudah fasih berbahasa Jawa, walaupun dia belum bisa baca, dia menghafalkan teksnya itu lewat audio, gitu. Jadi bapaknya ngerekam, terus habis itu diberikan ke dia, dan dia menghafalkan ininya, intonasinya dan lain sebagainya. Ternyata saya juga kemarin nyoba dalang itu dari jempol kaki yang bunyi tek sama tangan begini, sama tangan satu lagi masih ngulung, dia kan ini sangat mengasah sensorik dan motorik anak, jadi sangat bagus banget. Dan akhirnya anak itu juga kalau saya pasti sudah kram, epilepsi, sudah bingung antara jempol kaki, koordinasinya bingung. Baik. Oke, sebelum kita lanjutkan lagi pertanyaan, ada satu pertanyaan dari Mas Ino yang ada di Jerman, ya. Pengabdian ini menjadi sesuatu yang mahal atau semakin susah ditemui di masyarakat kita, berganti pola kehidupan yang cenderung oportunis. Seperti apa prinsip pengabdian yang ada di lingkungan keraton? Tadi mungkin sudah sedikit diceritakan, tapi mungkin akan dijelaskan lagi. Kalau di keraton memang saya bisa akui bahwa abdi dalam milenial ini gitu ya, ini rasanya sedikit berbeda dengan abdi dalam yang sudah sepuh, gitu ya. Sedikit contoh adalah bagaimana abdi dalam yang senior gitu ya, mereka sudah tidak beralaskan kaki gitu ya, sama sih juga mereka juga tidak gitu ya, tapi begitu hujan datang, ini yang milenial langsung ngiyup, gitu ya, langsung minggir, takut sakit, takut kehujanan, gitu ya, udah dandan cantik-cantik, gitu ya. Tapi kalau abdi dalam yang sepuh-sepuh ini, ya mereka menikmati jalan-jalan, panas mereka tidak akan berlari, hujan mereka tidak akan berlari. Jadi halnya seperti itu. Malah yang milenial ini yang takut sakit. Takut kehujanan, manis manja ya. Tetapi memang ada sedikit perbedaan dari situ. Tapi ada satu sisi baiknya adalah karena abdi dalam yang senior itu lebih kepada ngemban dawuh. Artinya semua hal itu adalah satu perintah dari atasan ke bawah. Sedangkan teman-teman abdi dalam yang milenial ini, gitu ya, itu mereka sudah bisa berdialog dua arah. Sehingga ini yang menjadi perubahan di keraton itu juga adalah dua arah. Karena tidak semuanya saya tahu, tidak semuanya saya punya ilmunya. Sehingga saya selalu menanyakan, enaknya gimana, ide dari kalian seperti apa, dan lain sebagainya. Kalau yang senior mungkin saya lewat, lihat saya aja nggak berani, ya, menyapa saya aja nggak berani, apalagi berdiskusi, gitu ya, itu sudah tidak berani. Sehingga tentu ada positif dan negatifnya tiap generasi. Semoga kita nggak kualat ya. Karena kita diskusi nih. Aman. Iya, hanya saja memang ini bentuk pengabdiannya memang berbeda tiap generasi, dan itu memang mulai terasa. Oke. Emang orang zaman dulu sama zaman sekarang beda ya. Saya merasakan sekali orang tua saya dan saya itu agak kurang ajar. Baik, kita kembali ke pertanyaan yang sempat terpotong tadi, dan nanti kita akan lanjutkan pertanyaan berikutnya di kolom chat yang ada di online di seluruh Indonesia dan bahkan ada di Jerman ya. Panjenengan kan pernah di Swiss, di Singapura, di Swedia, itu kan pasti lama ya, nggak hanya beberapa bulan tapi berapa tahun. Pernah nggak pentas menari apa, kemudian pamer kuliner apa, gitu. Mungkin bisa menceritakan pengalamannya menjadi diaspora di Indonesia yang cari tempe aja susah ya, saya harus ke Belanda pesennya, atau mungkin rajang-rajang sendiri ya, kalau di sini kan ada abdi dalam atau ada saudara gitu. Jujur saya nggak bisa masak.
Jadi saya tidak pernah mempromosikan kuliner Indonesia di sana. Hanya saja saya bawa kalengan gudeg. Ya. Keahlian saya itu saset. Anak kuliah kan bumbu saset dengan mie instan ya. Itu saya rasa generasi mahasiswa manapun yang ada di luar sana aja ya. Tapi kalau pentas tari, jadi pada waktu SMA itu saya pentas malah bukan Jawa tapi tari Aceh. Oh, Ya, karena audiensnya itu kan sesama teman SMA gitu ya. Dan kalau saya nari Jawa kayaknya terlalu pelan, mereka nanti terlalu bosan. Betul. Nah, akhirnya saya memutuskan dengan teman-teman menari Aceh karena ya bareng-bareng. betul kan rame-rame itu ya, hari sama itu kan rame-rame ya. Jadi dari pelan lalu kencang nanti pelan lagi jadi itu seru lah buat anak-anak muda waktu itu. Pada waktu kuliah S1 karena ini sekolah perhotelan, ada teman-teman yang kulineri. Jadi ada teman-teman Indonesia yang memang belajar memasak, chef di sana, sehingga mereka yang memasak, tapi kita yang menampilkan di Indonesia itu ada apa aja sih, promosi pariwisatanya dan lain sebagainya. Pada saat kuliah S2, saya cepat sekali, cuma 1 tahun, sehingga memang pada waktu itu terburu-buru dan fokus dan S2 kan memang beda ya dengan S1 dan SMA yang lebih ada kegiatan seni dan lain sebagainya. Satu kampus itu cuma 2 orang Indonesianya di kampus Napian itu dan beda jurusan. Ada beberapa orang Indonesia lainnya yang mengambil tapi di kampus yang berbeda, tidak satu kampus dengan saya. Jadi seperti itu. Baik, kemudian kita kembali ke keraton tentang kearsipan. Apa sih sebenarnya kesulitan atau kemudahan yang dirasakan panjenengan untuk mengatur supaya arsip keraton itu rapi, lengkap, terawat, kemudian juga terbuka untuk umum, baik dari kaum yang generasi yang sudah tua, sudah lama, begitu sampai dengan generasi yang masih kinyis-kinyis begitu. Mungkin bisa menceritakan panjenengan. Iya, kalau dari kearsipan kami memang masih keteteran. Jadi dari kami ini ada namanya Departemen Widya Budaya. Selama beberapa tahun, mungkin bukan budaya orang Indonesia gitu ya, kayaknya menjaga arsip dengan baik dan benar. Sehingga terakhir arsip itu diproses itu di era 70-an. Sehingga kami harus mengejar yang dari tahun 70-an itu kami compile, kami ini kan sekarang. Kami tiap tahun nambah tim, sampai sekarang jumlahnya ada 20-an orang yang itu mensortir, jadi arsip ini masih dalam bentuk kantong-kantong yang di grup-grup gitu ya, jadi penemuan di gudang mana, ini kami tumpuk, terus ada yang mensortir. Oh ini ada 2 lembar, 3 lembar, kita pisahkan mana yang masih bagus, kita simpan, kita terjemahkan karena banyak masih menggunakan aksara Jawa ataupun bahasa Belanda ataupun yang cukup memusingkan adalah bahasa Belanda yang ditulis dengan aksara Jawa. Biasanya ini yang sangat kuno. Itu pun juga kita harus mulai terjemahkan. Nah, ini di keraton sendiri hanya 2 orang yang bisa, karena orang Belanda pun kita minta tolong, sudah kami latinkan, kita minta tolong, mereka bilang ini udah bukan bahasa kami lagi, gitu. Karena ini bahasa Belanda yang zaman dulu, sehingga betul, sehingga pelafalannya sudah masuk kepada Belanda yang zaman dulu di Indonesia. Jadi ada kata-kata yang sedikit bahasa Indonesia serapan dari bahasa daerah. Kesulitannya adalah menerjemahkannya. Dan juga dari segi kalau SDM-nya sebenarnya ada, hanya saja tentu
dengan semakin banyaknya SDM, semakin besarlah biaya yang kita keluarkan. Sedangkan arsip tiap tahun masih ongoing, masih terus ada. Arsip pasif dengan arsip aktif ini yang harus dibedakan dan lain sebagainya. Tempat penyimpanannya, ini kita akhir tahun ini sedang merenovasi Widyo Budoyo, sehingga harapannya nanti kearsipan lebih ruangannya lebih layak ya. Tapi sebenarnya sudah mencoba untuk menggunakan humidifier dan lain sebagainya. Tapi tentu preservasi ini menggunakan kos yang tidak sedikit. Karena lukisan kami menggunakan humidifier, kain kita menggunakan humidifier ya. Lalu arsip, kertas, manuskrip kita menggunakan humidifier. Sedangkan humidifier alatnya harus running terus 24 jam, sehingga satu dari segi cost dan kedua dari segi SDM. Baik, ini yang Jerman protes, katanya mau tanya sendiri. Silakan mungkin Mbak Siti untuk mempersilahkan Mas Ino yang ada di Jerman untuk mungkin membuka video dan volumenya dibesarkan sedikit supaya bisa terdengar. Mbak Siti, Mas Ino. Mas Ino ini Mas Inohub itu Mas Nugroho ini. Halo? Mas Nugroho? Silakan. Bisa bertanya langsung, Mas Nugroho? Oh. Belum ya? Halo? Belum tersambung? Oke. Baik. Bisa dibacakan. Ditunggu ya. Ya. Jadi ada pertanyaan selanjutnya dari Mbak Selsa. Silakan dibacakan. ya, tadi sudah ceritakan sedikit tentang spa tadi ya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Selsa. Yang ada di mana nih? Solo atau Jogja ini? Yang kemarin ikut komunitas travel Kompasian di Sampokong ya. Selamat siang, Gusti. Boleh saya bertanya, resep tradisional perempuan keraton menjaga kesehatan tubuh, apakah ada jamu perawatan khusus sehingga selalu tampak awet muda dan berseri-seri wajahnya? Mungkin seperti jamu atau masak sudah berseri-seri. Berseri-seri. Berapa episode seri-serinya? Dari Temanggung. Oh iya, Resepnya apa ya? Jadi kalau jamu sendiri, jujur saya bukan pemilik jamu. Oke. Terkadang bisa cantik sehat. rahasianya ya. Jadi memang banyak konsepsi masyarakat bahwa putri keraton itu perawatan tubuh, terus minum jamu, sehari-hari mungkin facial, koloran, gitu ya. Itu tidak terjadi pada kami. Karena kami ini berlima aktivitasnya cukup padat. Kami masing-masing memiliki tugas di keraton sebagai pengageng, gitu ya. Tetapi di samping itu kami juga dituntut untuk berorganisasi. Jadi seperti kakak saya yang pertama itu di Pramuka, jadi Kak Kuarnas, Kak Warga Jogja, lalu kakak saya yang nomor 2 itu di Karang Taruna, sehingga aktivitasnya cukup padat. Saya sendiri pun menjadi Badan Promosi Pariwisata Daerah, jadi saya ketua Tourism Board. Dan saya juga ketua Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia. Jadi destinasi wisata itu masuk di perhimpunan saya. Sehingga aktivitas kami cukup padat. Plus kami juga dituntut untuk cari uang sendiri. Jadi kami pun bekerja. Jadi keraton tidak menghidupi kami. Bukan begitu ya, bukan begitu kata-katanya ya. Keraton gaji ada, gitu ya. Gaji ada, tetapi mungkin kami dituntut untuk mencari lebih, bekerja sendiri.
karena gaji kami ini UMR lebih dikit gitu. Sedangkan kami dalam segi berorganisasi tentunya biasanya masyarakat mengekspektasi bahwa kami bisa mendatangkan sponsor dan lain sebagainya. Banyak hal yang dari situ akhirnya kami juga dituntut untuk mencari uang sendiri. Tidak boleh bertumbuh kepada keraton, karena keraton tidak selamanya milik kami. Sehingga dari 3 aktivitas tersebut, saya rasa mungkin saya cantik berseri-seri ini karena kebanyakan jalan-jalan ke desa wisata. Luar biasa. Betul, karena saat ini saya tahun ini menjadi juri dari 49 desa wisata. Wow. Dari total 206. Jadi kebanyakan menghirup oksigen di desa kayaknya. Jadi lebih glowing gitu ya. Jadi kalau minum jamu dan itu sebenarnya sih tidak terlalu. Kalau mungkin putri zaman dulu kita harus yang iya kami minum jamu gitu ya, tapi saya nggak doyan jamu. Saya nggak doyan jamu, jujur saya nggak doyan jamu. Paling cuman yang mainstream aja, beras kencur, udah itu aja. Itu juga jamu. Iya, tapi itu juga minumnya ya 6 bulan sekali. Ya, tapi kalau lulur ya kita sering lah beberapa kali, mungkin, tapi juga nggak tiap bulan, 2 bulan sekali, sesempatnya kita lah. Oke, baik. Siapa yang di sini masih minum beras kencur, kuning asem, jahe masih ya? Jos. Iya. Kawat ya. Oke, baik. Lagi ya. Wah bener itu Gusti, kalau jalan-jalan bikin cantik, yang di sebelah Gusti juga awet mungil dan cantik karena jalan-jalan terus. Karena kaki saya nggak ada lemnya, meter aja gitu ya. Mungkin ada tai lalatnya di kaki, jadi mungkin ya. Jadi memang jalan-jalan itu memang membuat suasana jadi wow gitu ya, lihat yang bagus. Terus pokoknya kalau jalan kaki kan sehat ya. Baik, ini mungkin pertanyaan yang terakhir. Setelah itu saya akan tanyakan teman-teman di sini mungkin yang mau bertanya ya. Mungkin ada tips dari panjenengan pun juga suka jalan-jalan nih. Sebagai warga negara Indonesia yang mungkin jalan-jalan di luar negeri, apa sih kiat-kiat tips supaya nggak malu-maluin dan bisa tetap beradaptasi dengan masyarakat lokal di luar negeri, karena kan di banyak negara begitu. Siap. Ini sebenarnya yang saya selalu utarakan ke teman-teman industri pariwisata di Jogja juga, bahwa ya kita juga harus mulai mengedukasi wisatawannya. Jadi bagaimana mereka bertindak di saat datang ke keraton dan lain sebagainya. Nah, begitu juga kita sebagai wisatawan itu harus menaati peraturan yang ada, memberikan good impression kepada yang kita kunjungi. Jangan sampai kita malah mencederai nasionalisnya kita, Indonesia, orang-orang Jawa, dan lain sebagainya. Jadi bagaimana kita, ya tapi memang kalau quote and quote wisatawan itu terkadang perilakunya itu berbeda dari yang biasa kita di rumah. Contohnya biasanya kita di rumah buang tempat sampah pada tempatnya, begitu berwisata ya wis tak cule gitu ya, sedapatnya gitu ya. Tapi ada juga yang di rumah kita biasanya buang sembarangan, begitu ke Jepang kita taat buangnya, gitu kan? Kita ke Singapura kita taat, gitu ya. Jadi karakteristiknya biasanya begitu menjadi wisatawan itu bergeser. Nah, yang pasti adalah kita ini dikenal di seluruh negara bahwa Indonesia itu orangnya ramah-ramah. Jangan sampai pada saat kita keluar negeri kita menghilangkan itu. Jadi walaupun kita mau komplain, tetap kita harus komplain dengan manner yang kita punya dari darah daging kita sendiri. Bagaimana kan sempat beberapa waktu yang lalu di Amerika ada Asian hate gitu ya, Betul, sekali betul. Asian crime, hate crime dan sebagainya.
Nah ini bagaimana kita menanggapi itu, jangan juga kita terus rimong seperti ditindas dan lain sebagainya, dilakukan tidak sewenang-wenang. Terus terkadang juga di negara-negara di sana itu melihat orang Indonesia itu yang berwisata ke sana pasti orang kaya. Gitu. Nah, kita juga tidak bisa melihat misalnya negara Eropa itu yang langsung wah Eropa gitu kan, pasti bersih, pasti ini, pasti itu, karena enggak juga ya, enggak juga. Sampai saya juga bilang di Jerman gitu ya. Oh my God. Iya. Jadi karena itu kita juga harus menyadari sebagai wisatawan, kita juga harus introspeksi diri bahwa keamanan diri kita ini ya ada pada kita. Kalau memang kita rasa tidak aman keluar malam, jangan keluar malam. Kalau terus kita di Indonesia nggak pernah ke bar dan ke diskotik, ngapain pada saat ke Eropa kita ke sana gitu ya? Nggak usah lah, gitu ya. Nggak usah yang neko-neko, kita mainstream aja, cukup mengeksplorasi budaya, menghargai juga budaya mereka, dan kita juga melihat betapa mereka itu memang cara berwisata masyarakat mereka berbeda dengan berwisata masyarakat kita. Itu yang harus kita sadari. Oke, baik. Ini ada satu pertanyaan lagi. Ya. Yang dari RMA Ahmad Said Widodo. Ketika saya mengurus layang kekancingan hasil usul Kamidanan daerah dalam diterpas darah dalam kepatihan Keraton Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat, saya melihat yang memberikan pelayanan dari awal hingga akhir mayoritas adalah para sesepuh yang memang sudah sangat lanjut usia. Pertanyaan saya, apakah tidak lebih baik pihak keraton melibatkan mereka-mereka yang masih berusia muda di bawah usia 60 tahun? Yang Mas Lotot kawat kalau mesti tadi ya. Iya. Jadi begini, tepas darah dalam itu cukup spesifik dikarenakan yang mereka yang tahu bahwa ini keturunannya siapa dan sejarahnya adalah mereka yang sudah setua ya, yang betul. Nah, abdi dalam yang di bawah 60 ini banyak di tempat-tempat yang lain. Dan yang milenial-milenial ini kebanyakan ke kawidanan saya. Jadi di departemen saya, jadi contohnya pariwisata, penari, pengrawit, sinden, dan lain sebagainya. Ini adalah yang masih muda-muda. Tetapi kawidanan darah dalam ini sangat spesifik karena mereka harus mengetahui contohnya. Istri HB ke-6 itu kan banyak, ya. Ada yang punya anak, ada yang tidak. Jangan sampai nanti pada saat diklaim, oh saya anaknya dari istri A, gitu ya. Ditulis saja istri A, padahal istri A ini tidak punya anak, misalnya seperti itu. Jadi cross reference itu pertama adalah mereka yang memang sudah sepuh-sepuh. Ini kami mencoba untuk meregenerasi, tapi ini memang harus terah itu harus tetap keturunan dari keraton. Dan tidak banyak juga yang bisa memahami runutan dari HB berapa, anaknya berapa, istrinya siapa saja. Terus nanti dari istri yang A punya anak yang ini, punya anak ini, nanti punya anak lagi, anaknya punya dengan ini dan lain sebagainya. Itu kerumitan di dalam adalah seperti itu. Sehingga tidak banyak mereka yang di usianya di bawah 60 yang bertahan. Yang bisa menceritakan sejarahnya itu masih yang sepuh. Oke, baik. Semoga menjawab pertanyaan dari Mas Ahmad Said Widodo. Ada lagi pertanyaan Mbak Siti? Ya, ada ya. Mungkin yang di sini ada yang mau bertanya? Katanya sudah mengucapkan matur sembah nuwun Gusti Kanjeng Ratu Bendoro. Ya, mau bertanya. Ya silakan. Apa sih memilih sumber filosofi yang diadakan di sebelumnya kan banyak nih barisannya ada di Jakarta sendiri. Kenapa sih mesti memilih untuk mengambil filosofi ada nih yang kita lakukan di sini? Oke, ini langsung aja ya. Bukan saya yang milih, bukan saya yang milih, tetapi memang area tertua di
daerah istimewa Jakarta adalah filosofi itu. Jadi bagaimana keraton di tengah sebagai center dan Panggung Praja di selatan dan Tugu di utara. Nah, ini sebenarnya ada filosofinya. Jadi kenapa itu kita ambil, karena ada filosofinya. Jadi Haromayu Hayuning Bawono, dan ini memang bagaimana keraton menjadi center tengah antara sang pencipta dengan masyarakat. Dan sebenarnya ini adalah layout desain tata kota yang tertua, sehingga ini yang diambil. Begitu. Baik, ada lagi? Yang belakang, ketiga dulu di belakang. Silakan. Tadi nilai pariwisatanya salah satunya yang kita tadi yang Maksudnya inklusi. Oke, siap. Jadi begini, memang tuntutan dari pariwisata sekarang ini adalah harus inklusi. Kita harus menuju ke inklusi. Tetapi kami punya 4 unit. Taman Sari, Kedaton sendiri, Mahonoroto, dan juga Pagelaran yang sekarang sedang renovasi. Dan kami melihat ada beberapa tantangan dari keempat tempat ini. Memang kami menginginkan menuju ke inklusi. Tetapi contohnya seperti di Kedaton dari Taman Sari, layout dari tata bangunannya itu tidak memungkinkan untuk kursi roda misalnya. Sehingga kami mengarahkan untuk teman-teman yang menggunakan kursi roda, datanglah ke Mahonoroto, dan nanti Pagelaran juga akan kita bantu untuk ke arah sana. Kalau yang 2 lagi itu tidak mungkin karena Taman Sari, kalau yang udah pernah ke Taman Sari tentu naik tangga, turun tangga, menjelajahi desa dan menjelajahi kampung dan lain sebagainya. Kalau di Kedaton banyaknya pasir dan ini tidak diizinkan untuk merubah hal tersebut. Sehingga kami menginginkan semuanya nanti bisa terakomodasi, tetapi tentu dengan layoutnya tidak memungkinkan. Yang belum sempat kami bikinkan di sini adalah sebenarnya kami sudah menginginkan untuk ada, tapi masih proses, yaitu adalah huruf apa yang untuk braille ya, dan juga audio. Nah, tapi ini nanti akan proses ke sana. Saya memang mengharapkan Mahonoroto ini nanti tidak hanya itu, tapi bagaimana juga ke depannya bisa menjadi contoh untuk sampah, pengolahan water resources, dan lain sebagainya. Jadi bagaimana kita rainwater harvesting, dan lain sebagainya, sehingga tidak menyerap lagi ke bawah, dan lain sebagainya. Tapi nanti itu kita renovasi ini aja baru selesai, baru launching awal tahun ini, dan itu sudah cukup memakan biaya yang luar biasa. Karena tadinya ruangan Mahonoroto ini hanya di tengah saja. Ini adalah rumah abdi dalam. Ya, jadi ini tadinya nih yang mengelilingi letter U itu adalah rumah Magersari yang disewakan kepada abdi dalam untuk pakai. Jadi kita harus memindahkan mereka dulu yang di sini dengan rumah yang lebih layak, baru kita bisa renovasi menjadi museum seutuhnya. Sehingga pelan-pelan, tapi tujuan saya memang untuk inklusi. Ya, monggo dilanjut. Baik, mungkin pertanyaan terakhir ya, karena kita harus istirahat dan segera nanti jam 1 dengan Gusti Aning. Mungkin ya, silakan. Monggo, silakan. yang saya kontribusinya sangat besar. Dan juga seperti yang dibicara di mana-mana, kemudian di media itu harus dibuat versi masing-masing. Para
ke kualitas turis itu harus mahal semua. Padahal banyak masyarakat yang merasakan apa yang harus juga. Misalnya hotel mungkin sepi, tapi guest house semua penuh. Yang menjadi menarik karena memang dari penelitian itu masuk ke Indonesia bukan pada artificial selfie, tapi celakanya itu kalau di Indonesia juga terkenal itu selfie gitu. Nah sekarang ini pariwisata dunia yang saya selalu berkembang itu kalau Indonesia itu yang terus orang baru ke arah selatan itu mirip semua dan itu nggak menarik buat orang baru. Betul. Mereka kesini orang tua nggak pernah main itu mall. Iya. Nah di sini berkembang. Terus kecenderungan dinas kan pameran di mall. Nah justru saya menarik saya mendengar yang tadi juga cuma bagaimana caranya PPR buat semua orang yang media sosial. Wujudnya bukan cuma selfie. Betul. Awal. Nah, bagaimana memulai wujud ini? Kita perdebatan soal apa? Perdebatan soal harus mahal dan murah, harus segala macam. Siap. Saya pikir begitu. Jadi kalau saya suka membagikan ini, mari saya kesempatan mengalahkan. Jadi kan kelihatan banget KL yang mengatakan juga banyak. Kalau saya suka di permainan Jakarta di Jakarta beda banget. Di Tokyo, Kyoto beda banget. Harusnya di Kyoto, di Malakanya, pendidikannya di New York. Betul. Sehingga orang menarik. Bahwa percaya itu Ya, saya jawabnya Pak. Ini memang perdebatan kami di teman-teman pariwisata. Jadi kami sebenarnya sudah setuju bahwa pada saat pandemi kemarin, Jogja sangat bertumpu kepada pariwisata. Jadi perkembangan ekonomi kami ini memang industrinya adalah pariwisata, tapi yang putaran ekonominya ada di UMKM-nya. Sehingga kami di 2022 kami sudah sepakat bahwa dari level gubernur, semua stakeholders, kepolisian, bupati, wali kota, sampai seluruh ke bawah ke industrinya, semua sepakat bahwa kami harus menjunjung yang disebut responsible tourism destination dan quality tourism. Yang kami sebutkan quality tourism-nya, ini bukan harganya, tetapi adalah SDM-nya. Experience yang diberikan kepada wisatawan pada saat mereka pulang dari sini, mereka membawa experience lebih. Nah, dampak dari pandemi kemarin, karena Bali bisa disebut recovery-nya cukup lebih belakang daripada Jogja. Sehingga banyak sekali investor dari Bali pindah ke Jogja. Dan ini kami prediksi dari kemarin pandemi sampai sekarang sudah ada lebih dari 20 destinasi wisata baru yang investornya dari Bali. Sehingga bentuknya sama-sama. Kekuatan dari Jogja memang sangat masih didominasi oleh domestik. Sehingga dan kekuatan orang Indonesia itu adalah selfie. Betul. Betul. Sekarang saya menawarkan ke orang Indonesia, mau nggak ke desa wisata? Mau nggak nginep di homestay? Mereka bilang nggak mau. Mereka maunya adalah ke Obelisk, ke HH destinasi wisata yang besar-besar, mereka cukup makan sekali di situ, terus habis itu ke Malioboro. That's it, selesai. Tapi mereka tidak pernah mau namanya penjelajah desa wisata, kampung wisata, mengambil paket desa wisata yang harganya 300.000, 1 kali 24 jam aja, mereka tidak mau. Mereka pasti memilih, ya udah kita makan siang di desa, itu udah selesai. Mereka tidak mau. Padahal daerah istimewa Jakarta ini
terutama Kulon Progo ya. Kami ini satu-satunya kabupaten yang mendapatkan penghargaan ADWI 3 tahun berturut-turut. Kulon Progo, hat-trick. Dapat award hat-trick dari Sandiaga Uno, Bapak Sandiaga Uno. Satu-satunya kabupaten se-Indonesia yang mendapatkan 3 kali berturut-turut ADWI di satu kabupaten tersebut. Itu sangat luar biasa. Itu saya ke sana, ini sekarang saya masih dalam masa penjurian desa wisata. Nanti dari bulan April sampai September saya baru selesai penjuriannya. Karena saya 1 kali 24 jam dan menginap di desa wisata. Dan ini hanya Jogja yang melakukan hal seperti ini. Melakukan penjurian. Sebenarnya Jogja itu, kalau kita dari desa wisatanya, ADWI udah lewat semua. Kami standarnya sudah ASEAN Community Based Tourism. Sudah bukan ADWI. ADWI itu hanya 7 poin. ASEAN standar itu 13 poin. Kami semua sudah menuju ke sana. Semua kampung dan desa wisata yang 206 desa wisata yang ada di Yogyakarta. Nah, kenapa kemarin Idul Fitri ini banyak yang berkoar-koar? Begini ceritanya. Saya ceritain. Jadi teman-teman perhotelan ini terlalu semangat. Mereka tidak melihat bahwa sudah terjadinya shifting. Dari yang mereka tadinya itu booking in advance, sekarang booking mendadak. Jadi setelah pandemi ini, wisatawan itu booking mendadak. Gitu ya. Booking itu mendadak karena takut nanti ada regulasi, ada apa yang datang. Kan pada waktu Covid kemarin begitu ya. Udah booking in advance, ternyata ada regulasi yang membatasi kita tidak boleh pergi. Sekarang ini menjadi travel pattern. Jadi mereka udah berkoar-koar 3 hari sebelum Lebaran. Padahal pada saat Lebaran, ya rame, gitu. Tapi kan orang sudah merilis duluan, gitu. Memang mereka itu ekspektasi kita sudah kembali ke 90%. Pada saat Idul Fitri kemarin kita di 60%, gitu ya. Sehingga mereka banyak loss-nya. Nah, yang mereka tidak perhitungkan adalah bagaimana penyebaran hotel-hotel ini sudah sampai ke kabupaten, tidak semuanya di kota lagi. Dan wisata itu sekarang sudah nggak model yang di Malioboro, sekarang modelnya ke kabupaten. Mereka main di pantai, dan segala macam. Mereka udah nggak perlu lagi ke kota. Dan Lebaran itu karena sudah ditunggu-tunggu bertahun-tahun, sehingga banyak sekali wisatawan. Ini bukan wisatawan ya, karena mereka datang itu untuk pulang kampung, gitu ya. Akhirnya mereka ke rumah, dan yang selama 3 tahun tidak pernah disambangi, mereka menyambangi dan lain sebagainya. Tapi yang tidak pernah diceritakan adalah 1 minggu, 2 minggu setelah Idul Fitri, itu libur sekolah. Ya kan, anak kelas 6 ujian, kelas 5-nya berwisata. Terus habis itu setelah itu diganti. Anak kelas 6-nya sudah selesai, mereka yang berwisata, anak kelas 5 yang libur dan segala macamnya. Mulai dari bulan Mei sampai sekarang, sampai Agustus, Jogja tidak pernah kurang dari 90% occupancy hotel. Tidak pernah kurang, dari bulan Mei. Jadi pada saat Lebaran mereka tunggu nanti pada saat Lebaran, saat liburan sekolah. Karena kalau liburan sekolah sebentar lagi. Untuk apa mereka cuma 3 hari. Dan kebijakan pemerintah yang memanjangkan liburan Lebaran itu diumumkannya terakhir-terakhir. Setelah semua orang pada traveling atau memutuskan untuk tidak traveling, baru diumumkan bahwa akan diperpanjang libur Lebaran. Sehingga ini juga merupakan travel pattern yang berubah. Biasanya setiap tahun Jogja ini menerima 25 bus dari Jakarta, misalnya dari kantor-kantor kementerian, dari perusahaan-perusahaan, yang mereka akan memulangkan
ke Jawa, ke Jogja dan sekitarnya. Ini setiap tahun kita menerima itu, kecuali pandemi ya. Nah, tahun ini kita tidak menerima. Karena apa? Karena mereka menunda kepulangan mereka pada saat libur sekolah. Dan mereka sudah tidak mau lagi duduk di bus bersama-sama dengan teman-temannya. Mereka memilih dengan menggunakan kendaraan pribadi. Ini travel pattern yang berubah pada saat pandemi yang belum dianalisa oleh teman-teman industri. Begitu. Nah, seharusnya kita punya one big data. Ini yang saya selalu omongkan kemana-mana, one big data. Dan dikaji, kalau udah punya data, dikaji. Tapi mereka cuma punya data, ya wes, gitu ya. Nggak kenapa, diuji kajian kenapa dan kenapa dan kenapa. Jadi setelah itu terjadi, kita kaji, dan ternyata ada respon. Jadi kalau dibilang Jogja ini mulai menurun, enggak juga. Tapi kalau Jogja mulai stagnan, iya. Jogja mulai stagnan. Karena apa? Karena mereka yang punya budget marketing besar-besaran adalah tempat-tempat selfie. Mereka yang punya tim sales adalah tempat-tempat selfie. Desa wisata, sales dan marketingnya belum sebesar itu, karena memang masyarakat sendiri. Museum mana ada teman sales? Nggak ada mereka. Museum apa punya marketing? Tidak punya. Mereka punya tim kajian, tidak punya tim marketing. Nah, sehingga kenapa Jogja selalu dibilang, oh tempatnya mirip-mirip sama provinsi lain, dan lain sebagainya. Karena memang yang punya tim sales dan marketing adalah tempat-tempat yang besar itu. Dan ini yang besar-besar yang sedang membooming di Jogja ini mendapat investor dari Bali. Jadi seperti itu kisahnya. Dan kenapa saya selalu mengatakan kenapa sih Jogja rasa Bali, rasa Eropa, rasa ini ya, Yunani gitu ya, ada kan? Ya, karena begini, Jogja ini yang harus diperhatikan juga adalah Jogja kekurangan SDM pariwisata. Yang saya sebut SDM pariwisata adalah selevel S1 dan S2 pariwisata. Di Jogja ini SMK pariwisata sudah sangat advance dan sudah ready untuk bekerja. Tetapi di industri mereka akan selamanya selevel SMK, selevel dengan yang di lapangan. Tapi mereka tidak pernah menjadi pemangku kebijakan karena mereka tidak berpindah ke satu. Kami sudah mendorong teman-teman untuk ayo dong, tertarik dong sekolah S1 pariwisata, kejurusan apapun yang ada. Mereka tidak tertarik karena yang mereka dapatkan di S1 mereka sudah dapatkan semua di SMK. SMK pariwisata di Jogja itu sudah ready kerja sampai ke kapal pesiar. Di luar negeri itu sudah ready kerja. Nah, industri lebih tertarik mana? Ya tertarik ke SMK dong, karena gajinya sudah kecil, tapi kesiapan kerjanya cukup besar. Sehingga ini hal yang tetap kita kita juga sedang mencoba untuk mengarahkan ke sana. Nah, bagaimana ini Jogja, tentu juga kita terus mendorong bagaimana Jogja ini ada refreshment dari segi paket. Paket yang dijual ke luar negeri, mancanegara, selalu buru-buru dengan keraton. Dan itu sehari selesai, terus besoknya mereka pergi. Nah, kita sudah kita punya airport dia nih, yang sudah ready gitu kan. Tetapi ternyata menarik untuk airline asing bisa parkir dia, politiknya luar biasa. Kami kalah dengan plat merah dan biru. Kalau paham yang saya bicarakan. Pesawat plat merah dan biru. Jadi mancanegara ini kalah. Padahal kami punya target, mancanegara harus sekian. Dan kami
sangat berharap untuk bisa ini masuk. Jadi pintu masuknya dari Jogja dulu. Dengan demikian kami bisa menarik menjadi 3 hari paling tidak. Tetapi kolaborasi ini kami juga sudah utarakan karena kami ada Badan Otorita Borobudur yang ini mengampu kawasan DIY, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Areanya kecil-kecil, beberapa kabupaten di 3 provinsi ini. Nah, saya minta untuk ini bisa berpromosi bersama. Sehingga Jogja, kami nggak apa-apa kok kalau mau nginepnya misalnya di Solo, tapi berwisata ke Jogja dan lain sebagainya. Nggak apa-apa, nanti nginepnya di mana. Karena borderless, it's no problem. Ya. Tetapi bagaimana benefit itu terjadi di 2 provinsi tersebut. Yang menjadi polemik adalah seperti itu. Saya sedang mendorong desa wisata untuk berkembang dan juga kuat untuk dipromosikan oleh Asita. Karena sebenarnya desa wisata ini sangat menarik untuk mancanegara. Hanya saja pengurus desa wisata ini masih part-time. Jadi karena dari masyarakat sendiri, mereka biasanya buruh kantor dan lain buruh pabrik di mana-mana. Pada saat mereka libur, mereka baru memandu wisata dan lain sebagainya. Sehingga masih sangat part-time. Jadi kekuatan paketnya itu masih belum bisa dipegang. Nah, ini yang kita sedang upayakan 2 tahun terakhir ini, karena misi dari gubernur adalah bagaimana reformasi kelurahan dan juga bagaimana ekonomi tumbuh dari desa untuk desa. Nah, ini kenapa sekarang program pemerintah itu ada di reformasi birokrasi kelurahan, sehingga setelah ini reformasi birokrasi kelurahan digelontorkan uang 1M untuk pembenahan desa budaya, desa wisata, desa planner, dan desa prima. Harapannya sekali datang wisatawan bisa melihat dari kolaborasi dari 4 pilar ini. Dengan demikian, uang 100.000 yang dispendingkan desa itu bisa menghidupi 3 keluarga. Sedangkan kalau 100.000 kalian ke destinasi wisata yang dengan investor, yang semakin kaya adalah investornya. Sedangkan gaji tetap sama. Jadi kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih. Wah, menarik sekali. Sayang kita harus potong karena kita harus ke dalam Benawan ya. Masih ada 1 pertanyaan tapi kita skip aja. Saya hanya akan membacakan apa yang sudah diperbincangkan, diskusikan bersama dengan DKR Bendoro. Yaitu yang pertama tentang pengembangan wisata keraton yang memang sudah maju. Misalnya seperti akan banyak diusahakan ramah difabel dan saja modernisasi. Kemudian yang kedua tentang tanggapan beliau selaku pengageng keraton di sini bahwa tentang pengembalian dari Belanda itu jangan hanya yang busuk-busuk, jangan yang jelek-jelek aja, tapi yang bagus-bagus pun yang berharga juga dikembalikan, dan dikembalikannya juga tepat sasaran, tepatnya di mana, begitu ya, di Jawa apa di Lombok. Dan yang ketiga, kesulitan dalam menerjemahkan peninggalan yang masih ada itu mungkin diupayakan karena kendala bahasa ya, karena zaman bahasanya kuno. Kemudian yang terakhir adalah salah satu inspirasi dari GKR Bendoro ini adalah perawatan diri dari dalam dan luar. Jadi dari luar itu mungkin dari dalam mungkin dari jamunya, dari ilmunya, pendidikan tinggi, kemudian merawat dengan misalnya lulur ya. Siapa yang di sini masih luluran? Bocah atau belum dapur gitu ya, silakan. Dan semoga apa yang kita perbincangkan ini akan membawa manfaat dan kebaikan serta apapun itu yang pastinya positif, karena kita sudah rank-rank dari awal bulan ya. Dan setelah ini kita istirahat sebentar terus menuju ke rumah dalam Benawan ya, untuk nanti siap-siap lagi Zoom, tapi mungkin bisa ini snacknya untuk kita ya. Waduh, terima kasih. Saya sudah lapar, perutnya sudah nyanyi tadi ya. Baik, demikian Mbak Siti, silakan waktu saya kembalikan. Saya Gana segmen di Keraton Yogyakarta. Silakan Mbak Siti yang ada di Bonn, Jerman. Terima kasih Mbak Gana dan GKR Bendoro yang telah mengisi Zoom kali ini. Kita tutup Zoom kali ini karena kita akan lanjut ke Zoom selanjutnya. Maaf atas kesalahan dan kekeliruan yang ada.
Mari kita tutup Zoom ini dengan bacaan Alhamdulillah dan terima kasih. Silakan Zoom ini kita tutup. Terima kasih dan Mbak Siti. Iya di sana peserta bisa meninggalkan ruangan. Terima kasih. 6 jam. Terima Kalau- kasih. Ya, terima kasih. Ya. Silakan dinikmati snacknya, jangan lupa. Oh ya, kita foto dengan GKR Bendoro, mungkin dengan background yang mana saya nggak tahu, di sini atau di sini. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ini kita keluar ya. Iya. Nanti bisa dilanjutkan di sesi berikutnya ya. Iya, Nanti monggo. ada sesi berikutnya tentang kuliner ala keraton ya. Ada ini, silakan. ada artis Santi itu bagaimana sih tadi sudah disampaikan. Nah, nanti akan ada demonya. Nah, jadi kelihatan langsung artis Santi itu bagaimana ya. Ada Oke, seperti itu bagus. juga. Oke, silakan. Makasih ya, dalam Mas sejarawan. Nugroho. Oke, ini istirahat dulu, sholat dulu. Terima kasih. Ya, ya.